Selamat pagi semuanya. Baiklah, sebagai lanjutan dari materi kita di minggu yang lalu, hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Oke, Miss Lia akan menjelaskan bagaimana cara menurunkan fungsi tangen ya. Oke, jika ada satu persamaan Y sama dengan tangen X, bagaimanakah turunan pertama dari si Y? Itu ya yang menjadi pertanyaan. Oke, kita ketahui bersama bahwa tangen X adalah sin X per cos X. Kita anggap sin X ini sebagai U dan cos X sebagai V. Jika dalam suatu fungsi ada U per V, maka jika dalam suatu fungsi ada U per V, maka turunan pertamanya adalah U aksen V dikurang U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Ya, itu rumus untuk pembagian turunan. Oke, selanjutnya kita tentukan dulu masing-masing turunan dari si U dan turunan dari si V. Si U kita adalah sin X, maka turunan dari si U adalah cos X ya. Kemudian V kita adalah cos X, maka turunan dari si V kita adalah turunan dari cos X apa? Negatif sin X ya. Nilai ini kita masukkan. Nah, tadi kita masukkan ya. Coba kita masukin Y sama dengan U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat ya. Oke. Tadi kita ketahui U aksen turunan dari si U adalah cos X ya. Turunan dari si U adalah cos X. Kemudian V adalah cos X ya. V adalah cos X. Dikurang V aksen itu tadi negatif sin X dikali U itu adalah sin X ya. Oke. Ini per V kuadrat ya, ini V kuadrat ya. Oke. V kuadrat itu tadi cos kuadrat X. Oke. Sekarang kita sederhanakan. Ini menjadi cos kuadrat X. Negatif menjadi positif ya. Positif sin kuadrat X per cos kuadrat X ya. Ingat identitas trigonometri adalah bahwa kosinus kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu sama dengan 1 ya. Maka ini bisa kita ganti menjadi 1 per kosinus kuadrat X. 1 per cos itu sekan. Maka 1 per cos X sama dengan sekan X. Maka 1 per cos kuadrat X adalah 1 per sekan kuadrat X. Maka turunan dari tangen X adalah 1 per sekan. Maka turunan dari tangen X adalah sekan kuadrat X. Oke. Sekarang kita bahas turunan dari kotangen. Ya, turunan dari kotangen X. Sama seperti tadi, jika suatu fungsi Y sama dengan kotangen X, ya. Maka turunan pertamanya adalah kita tentukan dulu. Yang pertama kita tentukan dulu bahwa kotangen X itu adalah
cos X per sin X ya. Karena kan kotangen itu kan sama dengan 1 per tangen ya. Jadi dibalikin dia. Kotangen X sama dengan cos X per sin X. Maka yang menjadi U kita adalah sekarang si cos X dan V kita adalah si sin X. Kita turunkan 1 per 1 dulu. U sama dengan cos X. Maka U aksen adalah negatif sin X. V adalah sin X, maka V aksen adalah cos X ya. Rumus pembagian tadi Y sama dengan U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat ya. U aksen V negatif sin X, V nya sin X, berarti negatif sin X kali sin X, negatif sin kuadrat X ya, dikurang V aksen X itu cos X dikali U itu cos X ya, U itu cos X, min cos X dikali cos X sama dengan cos kuadrat X, cos kuadrat X per V kita sekarang adalah sin X, maka sin kuadrat X ya. Kalau saya keluarkan ini, negatifnya menjadi negatif 1 kali sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ya. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu 1 per sin kuadrat X. Maka hasil akhirnya adalah 1 per sin kuadrat X itu adalah kosekan kuadrat X ya. Maka turunan dari kotangen X adalah kosekan kuadrat X. Oke, demikian juga berlaku untuk sekan dan kosekan, dan pembuktiannya juga sudah ada di buku. Ya, sudah ada di buku kamu halaman 75. Maka secara umum saya akan tuliskan rumusnya adalah bahwa jika ada suatu fx ya, fx sama dengan tangen dari AX ditambah kurang B, maka turunan dari si fx-nya adalah A, sama seperti kemarin ya, koefisien si X kita kalikan ke depan, A turunan dari tangen tadi apa? Sekan kuadrat X ya, AX tambah kurang B. Tuh ya. Oke, kamu ini yang pertama. Yang kedua, jika ada fx sama dengan kotangen dari AX tambah kurang B, maka ini rumusnya menjadi A ya, turunan dari kotangen tadi apa? Kosekan kuadrat X kali AX tambah kurang B ya. Oke. Kalau seperti rumus pembuktian yang ada di buku kamu, jika fx-nya sama dengan sekan AX plus minus B, maka f aksen X-nya adalah A kali sekan AX tambah kurang B dikali tangen AX tambah kurang B ya. Oke. Dan yang terakhir adalah jika fx-nya sama dengan kosekan AX tambah kurang B, maka turunan pertamanya adalah A, tetap ya dikalikan ya, negatif A kosekan AX tambah kurang B, kemudian dikali kotangen AX tambah kurang B ya. Oke, ini adalah rumus umum untuk turunan. Sekarang saya akan menjelaskan contoh soal yang ada di LKS 3 halaman 78. Yang soal nomor 1, turunan pertama dari fungsi Y sama dengan ya, turunan pertama dari fungsi Y sama dengan tangen X dikurang kotangen X ya. Oke,
turunan pertamanya katanya. Ini U, ini V kita. Kalau ada U dikurang V, maka U aksen dikurang V aksen ya. Kita turunkan satu persatu. Turunan dari tangen X, U kita adalah tangen X. Seperti kita tahu bahwa turunan dari si tangen X tadi adalah apa tadi? Sekan kuadrat X. V kita adalah kotangen X. Maka turunan dari si V aksen kita adalah apa tadi? Kosekan kuadrat X. Maka turunan dari si Y aksen kita adalah, ayo, U-nya berapa? U-nya kotangen X, sekan kuadrat X ya. Sekan kuadrat X dikurang V aksennya, kosekan kuadrat X. Sekarang fungsi yang bagaimana jika ada tangen di dalamnya adalah fungsi ya. Turunan pertamanya seperti yang kita lihat di contoh tadi, kita turunkan dulu fungsi yang ada di dalam. Kita turunkan 2 theta terhadap theta itu adalah 2 ya. 2 theta dikurang 3 terhadap theta turunannya itu 2. Maka Y aksennya adalah turunan dari si theta dikalikan dengan turunan dari ini ya. Turunan dari theta itu 2, oke. Turunan dari tangen itu sekan kuadrat dan 2 theta dikurang 3 tetap. Maka hasil dari turunan pertama dari Y sama dengan tangen 2 theta kurang 3 adalah 2 sekan kuadrat 2 theta kurang 3. Oke.